Dan saya jadi berpikir bahwa Joman itu jangan-jangan bukan Jokowi mania, tapi jongosnya Munarman. Lebih cocok kayaknya gitu ya. Lalu dia bilang bahwa politik itu gak boleh bertengkar, gak harus berhadap-hadapan. Bung, ini bukan soal politik. Ini kasus terorisme di Indonesia. Gak ada hubungannya dengan politik. FPI itu tidak pernah menjadi organisasi atau partai politik. Gak ada. Munarman itu sekjen FPI, organisasi terlarang di Indonesia yang berafiliasi dengan teroris internasional. Itu faktanya, datanya banyak gitu. Apalagi ketika Emmanuel Ebenezer ini mengatakan bahwa ada calo-calo, ada pihak-pihak yang menteroriskan Munarman. Ada banyak orang yang membuat narasi-narasi hoax untuk menuduh Munarman sebagai teroris. Ini terus terang, rasanya pengen menjengkelkan sekali gitu, karena omongan-omongannya nih apa ya, nggak ada yang bener gitu. Tidak ada orang yang menteroriskan Munarman, nggak ada. Siapa yang menteroriskan Munarman? Nggak ada. Munarman itu ditangkap oleh Densus 88, lalu kemudian kita semua meyakini, mempercayai bahwa Densus punya data-datanya, sehingga tidak akan dengan mudahnya atau sembarangan nangkepin orang. Maka ketika Densus nangkepin Munarman, itu pasti kasusnya terorisme. Kalau ditangkap KPK, korupsi. Logikanya kan kayak gitu. Kalau ditangkap Satpol PP, mungkin kegerebek lagi berduaan sama orang non-muhrim. Nah, ini Densus 88 yang nangkep. Itu kan pasti kasusnya terorisme. Jadi, kalau Emmanuel Ebenezer ini mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang menteroriskan Munarman, itu artinya dia tidak percaya dengan kepolisian, dia tidak percaya dengan Densus 88, dengan salah bukti-buktinya. Dan dia bilang ini semua cerita hoax, ini fitnah. Fitnah apanya? Saksi-saksi yang datang di pengadilan Munarman, yang bahkan ada keluarganya meninggal dunia, yang karena disuruh ngebom atau ngerusuhin negeri ini dan disuruh Munarman, itu masih ada, orangnya masih hidup. Ada. Jadi kalau kemudian dia merasa ini hoax, ini fitnah, kayak fitnah Pak Jokowi dianggap PKI, nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena data-datanya banyak. Dan Densus 88 itu bukan organisasi relawan, bukan personal, bukan individu. Itu bagian dari kepolisian. Dan mereka punya tim yang sangat-sangat profesional dalam hal ini. Nggak mungkin kalau nggak ada buktinya dia nangkepin orang sembarangan. Bisa di demo dia gitu. Apalagi Emmanuel Ebenezer nih, saya nggak tahu ini agamanya apa orang ini gitu ya. Ya tapi nggak penting lah. Tapi ketika dia bilang kita ini tidak boleh mencitrakan Jokowi sebagai anti ulama. Gak ada hubungannya dengan anti ulama dengan Munarman. Bagi kami, Munarman tidak pernah jadi ulama. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah kita menyebut sebagai ulama kepada Munarman. Gak ada. Emang ada orang yang nyebut Munarman ulama? Mungkin cuma Emmanuel Ebenezer ini. Ya masa alasannya kita nggak boleh menteroriskan Munarman, tidak boleh mendiskriminasi atau memenjarakan Munarman karena kita tidak boleh anti dengan ulama katanya. Emangnya siapa yang bilang Munarman ini ulama? Paling kamu sendiri. Beriman pada Munarman, jangan-jangan yang kalau ada baliho nyembah. Itu mungkin ya. Dan si Emmanuel Ebenezer ini mengaku bahwa Munarman ini kawannya katanya. Kami sering berdiskusi, tidak ada tuh yang terluka katanya, nggak ada tuh yang tersakiti. Ya saya pertama mendengar pernyataan ini, saya nggak tahu kalian itu diskusi soal apa, diskusi soal khilafah, FPI atau gimana gitu. Karena setahu kami masyarakat Indonesia, ketika Munarman berdiskusi dan berdebat dengan seseorang secara live di televisi, itu pernah satu kejadian Munarman nyiram teh ke lawan debatnya. Karena saking emosinya, karena merasa bahwa dirinya lebih benar dari orang lain dan merasa berhak untuk melakukan apa saja kepada pihak lain. Disiram teh, live. Masih banyak tuh videonya, silahkan cek. Jadi, kalau kamu bilang bahwa Munarman ini asik orangnya, bisa diskusi dan gak melukai orang, terus pertanyaannya kenapa dia nyiram teh? Itu fakta.
Atau mungkin si Emmanuel Ebenezer ini diskusinya ya diskusi yang sepaham dengan Munarman. Kapan kita turunkan Jokowi? Mungkin gitu diskusinya. Apalagi pembelaan soal 212. Katanya Munarman ini pernah ada di satu panggung dengan Presiden Jokowi dan itu tidak dilukai katanya. Tidak diserang katanya. Saya terus terang kecewa dengan orang-orang yang seperti ini punya panggung di media dan diberitakan di mana-mana gitu. Karena ini nggak logis sama sekali gitu. Pernyataan Emmanuel Ebenezer ini itu nggak nyambung dengan kondisi dan kenyataan yang ada di lapangan di panggung 212. Kalau memang Munarman itu katakanlah teroris gitu ya, lalu kemudian apakah dia setiap hari harus nyerang? Kan enggak. Penyanyi juga enggak tiap hari nyanyi. Pelawak itu enggak tiap hari ngelawak gitu ya. Ada masa-masanya. Dan yang terjadi di 212 itu sama-sama enggak siap. Antara istana dengan 212 itu sama-sama enggak tahu apakah Presiden Jokowi mau datang ke panggung 212, sehingga ya enggak ada persiapan. Dan Munarman juga enggak pegang apa-apa, makanya enggak nyerang. Dalam hitung-hitungannya, kalau Munarman itu nyerang Pak Jokowi hari itu, dia udah mati hari itu. Pasti itu langsung ditembak sama kepolisian, sama TNI. Langsung gitu. Sementara dia kan apa yang didapatkan? Nggak dapat apa-apa. Loh, dia nggak punya senjata, nggak bisa ngelukain dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah kondisi 212 itu kondisi yang sama-sama nggak siap. Makanya ketika Presiden Jokowi sampai berbicara di depan panggung mereka, itu nggak ada tuh umat yang teriak-teriak, diem semuanya. Ya karena kaget gitu. Loh, kok bisa ya Jokowi ada di sini ya? Barulah setelah Pak Jokowi turun ke istana, sudah masuk ke dalam istana, barulah kemudian orang-orang ini sadar beberapa menit setelahnya. Udah kayak kena hipnotis gitu. Baru sadar tuh, baru mereka kemudian teriak-teriak lagi, turunkan Jokowi. Itu faktanya gitu. Nah, Emmanuel Ebenezer sebagai relawan Jokowi atau sebagai orang yang menjadi ketua umum relawan Jokowi mania mestinya paham soal ini dan tahu kejadian yang sebenarnya. Sehingga aneh kalau kemudian menjadikan foto Munarman yang berdekatan dengan Jokowi lalu kemudian tidak disakiti itu kemudian dijadikan pembenaran bahwa Munarman bukan teroris. Aneh gitu. Bagi saya secara politik kita bebaslah untuk mendukung atau mencalonkan seseorang atau berkomentar terkait seorang tokoh, silahkan aja gitu. Tapi kalau sudah mendukung terorisme, orang-orang yang bergerak di belakang layar untuk mendidik orang menjadi teroris seperti Munarman gitu ya. Bagi saya ini sudah terlalu jauh, sangat-sangat jauh. Saya tuh nggak kaget ketika Projo yang relawan Jokowi gitu ya, pro Jokowi mendukung Anies Baswedan di tahun 2017, saya nggak kaget, biasa aja. Saya juga nggak kaget ketika tiba-tiba Projo jadi wakil menteri. Meskipun sebelumnya di tahun 2017 dia dukung Pak Anies. Ya itulah politik gitu. Semua masih bisa terjadi. Sama seperti Prabowo yang ketika 2014 begitu keras berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, 2019 tiba-tiba menjadi menteri. Masih ada kemungkinan politik, masih ada negosiasi dan titik temu kepentingan, masih ada ruang gitu. Tapi kalau kamu ngebelain teroris, bersaksi untuk meringankan teroris yang sedang ditangkap atau diadili oleh pengadilan, bagi saya ini udah di luar jalur gitu, udah gak bener ini.